warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat hijau, perkenalkan saya Mary Sista Anggraini. Bersama saya di podcast Bank Sampah Maju Bahagia. Dan kali ini kita bakalan ngobrol santai yang pastinya dengan bahasa anak muda. Nah, yang dapat memotivasi anak muda lainnya juga yang pastinya termasuk saya sendiri. Lalu hari ini kita kedatangan anak muda yang dapat memotivasi anak muda lainnya dengan idenya yang cemerlang, yaitu Bang Izwar. Nah, hai Bang Izwar. Halo Mary. Apa kabarnya nih? Baik dong pastinya. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat dong, inovasinya aja sehat, apalagi orangnya udah harus sehat dong. Oke, nah dengan inovasinya yang bernama Genzim ya? Ya. Genzim. Kebetulan Bang Izwar ini dengan nama Izwar Pramaditya Novanto telah meraih juara favorit dalam ajang inovasi lingkungan sehat remaja nasional tahun 2025 ya. Nah, dengan inovasinya yang luar biasa yaitu Genzim. Oke, mungkin langsung aja sebelum bercerita tentang bagaimana sih perjalanan Bang Izwar, kita mungkin boleh kali ya sedikit kenal tentang Bang Izwar. Boleh? Oke. Perkenalkan diri. Halo semuanya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Izwar Pramaditya Novanto. Saat ini aku usianya udah 17 tahun. Aku kelas 2 SMA teman-teman, dan aku adalah orang yang ada di belakang Genzim. Nah, jadi kan tadi Mary ada bilang bahwasannya aku itu merupakan salah satu bagian dari Genzim. Bener banget teman-teman, aku merupakan orang yang bisa dikatakan mempelopori Genzim. Bersama Pak Samfida tentunya kami mendirikan suatu komunitas yang namanya itu Genzim. Nah, alhamdulillahnya seperti yang Mary bilang tadi, aku mendapatkan juara favorit terutama dalam event Youth Economic Summit atau perlombaan yang levelnya sudah nasional, dan itu diadakan oleh Core ID. Nah, mungkin nanti soal cerita boleh kita lanjutkan ke Mary. Oke, berarti Bang Izwar masih muda ya? Iya. Masih keren. Bayangkan teman-teman, di usia semuda ini siapa lagi yang bisa aktif dalam mensejahterakan masyarakat, apalagi tentang lingkungan kita ini, tentang lingkungan di negeri kita ini. Oke, mungkin tadi tentang Genzim ya, Genzim. Nah, ini mungkin bahasa yang asing bagi beberapa orang. Mungkin kita bisa nanya kali ya, Genzim itu sebenarnya apa sih, Bang Izwar? Oke teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita pengen kenal dari Genzim, kita tuh harus kenal dari awalnya dulu. Kenapa sih ada Genzim dan apa itu Genzim? Nah, jadi teman-teman, ini semua itu berawal dari keresahan saya sendiri. Nah, keresahan saya itu adalah ketika saya melalui atau lewat di TPA yang letaknya itu ada di perbatasan antara Sungai Raya dan Rasojaya, itu aroma menyengatnya, terutama aroma busuknya, itu sangat menyengat teman-teman. Nah, saya pikir, apa sih yang menyebabkan aroma itu muncul gitu? Dan akhirnya setelah saya survei dengan warga lokal, ternyata yang menyebabkan itu adalah limbah sisa makanan. Dan setelah saya cek lagi di data SIPSN tahun 2024, limbah sisa makanan di Kalbar, persentasenya itu bahkan lebih besar dibandingkan limbah plastik. Nah, akhirnya saya mikir gimana caranya kita membuat limbah sisa makanan itu bisa kita urai, bisa kita daur ulang. Karena sekarang kan udah banyak ya yang mendaur ulang plastik. Nah, sekarang kita lihat dari sisi yang berbeda atau dari perspektif yang berbeda pastinya. Akhirnya saya kepikiran buat bikin ekoenzim. Nah, ekoenzim itu merupakan cairan fermentasi dari sisa makanan, terutama kulit buah. Nah, ekoenzim itu punya banyak banget produk turunannya teman-teman. Ada disinfektan, hand sanitizer, lalu ada pembersih kaca, bisa jadi tempat pel-pelan, bahkan bisa jadi pembersih sabun. Nah, produk unggulan kami dari Genzim itu adalah sabun cuci tangan dan sabun cuci piring. Gitu, Mary. Keren ya teman-teman, dari keresahan. Lalu setelah keresahan itu tertuanglah inovasi-inovasi yang cemerlang. Ini jadi ide bagus nih buat mama saya mungkin di rumah ya, kalau misalnya bingung nih limbah buah-buah atau sayurannya dibuang kemana, mungkin boleh kali ya kasih ke Izwar. Boleh banget, kita juga butuh lah. Oh iya, daripada memperbanyak limbah ya kan, mending kita mereduksinya dengan cara kita melakukan proses Genzim tadi ya. Iya. Oke, nah, ngomong-ngomong tentang inovasi ini nih, kenapa kamu memilih Genzim ini sebagai karena keresahan ya? Nah, selain itu mungkin ada inovasi lain yang bikin kamu tertarik untuk memilih Genzim ini sebagai ide-ide kamu untuk melakukannya.
Nah, jadi kenapa harus genzim atau kenapa harus ekoenzim gitu ya? Pertama teman-teman, ketika kita melihat tentang limbah, limbah plastik itu ternyata udah banyak banget yang bisa mendaur ulangnya. So, contohnya kayak seperti pakai tumbler, menggunakan tote bag, atau menggunakan tas kain, itu juga merupakan salah satu langkah kita untuk mengurangi limbah plastik. Tapi ternyata masih banyak sekali masyarakat Indonesia, terutama remaja, yang masih belum peka terhadap limbah sisa makanan gitu. Jadi banyak yang bisa mendaur ulang plastik dan itu bagus, tapi di sisi lain masih banyak orang yang masih belum mengerti atau belum paham bagaimana cara mengolah limbah sisa makanan. Maka dari itu, saya Izwar sebagai remaja itu ingin memulai sebuah siklus baru di lingkungan remaja. Kami juga pengen mengolah limbah sisa makanan jadi produk yang lebih berguna, bahkan bernilai ekonomis. Andai kita bisa menghasilkan satu botol ekoenzim yang berukuran misal aja 1 liter, itu bisa menghasilkan sekitar 10 botol sabun. Bayangkan aja kalau sabun-sabun itu kita edarkan ke masyarakat. Selain menjadi nilai ekonomis, itu juga menjadi poin plus, kita bisa menghemat sabun-sabun yang harus kita beli setiap harinya. Dan itu bisa menekan harga lebih murah. Jadi ya buat mama-mama yang ada di rumah, siapa tahu kan bisa menghemat sabun cuci piring dan sabun cuci tangan di wastafelnya gitu. Kalau dipikir-pikir ini inovasinya lebih sehat dibanding sabun-sabun kimia lainnya ya? Iya, karena kami juga menggunakan komponen-komponen alami, karena bahan baku utamanya aja itu ekoenzim yang merupakan bahan fermentasi. Dan bedanya kami dengan beberapa produk sabun lainnya adalah kami menggunakan bubuk mes, di mana bubuk mes itu terbuat dari campuran kelapa sawit, jadi otomatis dia bakalan lebih alami. Canggih sekali ya, karena kita lihat kecanggihannya itu pasti memiliki proses yang panjang dalam mengolahnya nih. Nah, gimana sih proses-prosesnya itu? Nah, pastinya untuk proses kita bakalan bekerja sama dengan mitra yang pastinya ahli di bidangnya. Nah, dalam hal ini Pak Samfida adalah orang yang benar-benar ahli di bidang ini. Karena teman-teman, membuat sabun itu memang perlu ketelitian ya. Contohnya kayak tempat yang harus higienis, habis itu item-item yang dibeli juga harus dalam keadaan tidak kadaluarsa. Intinya jika kita ingin membuat sabun itu harus benar-benar fokus gitu. Kita nggak boleh ada yang kotor, karena gimana kita pengen bersihin tangan kalau sabunnya sendiri kotor gitu. Iya, benar-benar. Kalau dilihat ini kan sabunnya ini udah sehat, terus ini juga dari bahan organik yang dimana itu dapat mengubah mindset kita ya kan, apalagi masih anak muda. Berarti nanti kita boleh dong ya ajak teman-teman remaja kita, apalagi yang ada di sekolah, untuk ikut ambil peran dalam kita mengolah limbah organik ini. Nah, jika dilihat tadi itu banyak sekali proses-prosesnya ya, dari proses Pengolahan pengolahan ekoenzim. ekoenzimnya, dari mungkin bisa kita ambil dari rumah, terus bagaimana dengan mengolah organiknya itu menjadi sampah yang akhirnya melewati proses fermentasi atau gimana nih? Ya, jadi kalau untuk mengolah ekoenzim itu teman-teman banyak banget ya tutorialnya di YouTube. Jadi kalau teman-teman pengen bikin ekoenzim itu bisa banget searching atau cari-cari. Tapi simpelnya adalah kalau kita pengen mengolah ekoenzim, kita harus make sure kalau limbah yang kita gunakan, terutama kulit buah, itu nggak boleh busuk. Soalnya nanti bakteri baiknya itu kalau makanannya busuk, otomatis hasilnya juga bakalan busuk gitu. Jadi kita harus cari kulit buah yang hasilnya baik atau masih dalam kondisi yang segar. Oke, berarti kita harus pandai memilah juga ya teman-teman. Kita juga nanti bakalan tahu bagaimana sih kandungan yang terkandung di dalam ekoenzim tersebut. Kita udah lihat nih bagaimana prosesnya, terus juga aku juga pengen tahu apa aja sih manfaat dari ekoenzim ini. Oke, nah teman-teman, manfaat dari ekoenzim itu banyak banget, karena ini merupakan bahan organik atau bahan alami yang bisa kita buat sendiri. Itu juga bisa memanfaatkannya bersama-sama. Nah, kalau beberapa manfaat tadi itu seperti bisa banyak produk turunannya teman-teman, kayak bisa jadiin pembersih kaca, pembersih meja, sabun cuci tangan, hand sanitizer, atau bahkan teman-teman kalau pengen menjadikannya sebagai untuk ngepel, itu juga bisa banget teman-teman. Bahkan aromanya itu lebih harum karena dia terbuat dari aroma kulit buah yang kalian buat saat membuat ekoenzim gitu. Jadi kalau kalian bikinnya
bikin eco enzimnya itu mayoritas atau lebih dominannya kulit jeruk, maka nanti aromanya bakalan kulit jeruk. Itu teman-teman, sangat multifungsi eco enzim ini. Jadi kalau misalnya bisa apa tadi, hand sanitizer bisa juga? Bisa juga ada sabun, ada pembersih kaca juga. Jadi kita bisa bayangkan teman-teman, kita bisa menghemat banyak sabun yang kita beli secara komersil di supermarket bahkan minimarket. Dari hal yang kita kira kecil ternyata bisa berdampak besar dan sehat loh bagi manfaat sekali ya teman-teman. Udah kita tahu nih ternyata Bang Izor ini sekeren ini. Mungkin kita bakalan lihat lagi ya perjalanannya kemarin di ajang nasional itu gimana, dan mungkin bisa berikan bagaimana tantangan terbesarnya dalam melewati hal tersebut. Nah, jadi teman-teman, untuk perjalanan saya sampai ke nasional itu memang agak panjang ya prosesnya, terutama karena Genzim ini merupakan program yang saya bawa semenjak saya menjabat sebagai Duta Genre di Kabupaten Kuburaya. Nah, jadi untuk mendapatkan nominasi, terutama di Duta Genre Kalimantan Barat, istilahnya kayak naik gitu, kita juga harus punya yang namanya program kerja, teman-teman. Nah, inilah tadi keresahan saya, terutama program Genzim ini yang saya bawa ke provinsi, terutama di Provinsi Kalimantan Barat. Mungkin ada ya Pak di video sebelumnya. Nah, jadi semenjak itu saya jadi lebih fokus lagi sama Genzim ini. Kita juga sering berkolaborasi dengan Pak Sam untuk gimana sih caranya untuk mengolah ekoenzim ini menjadi barang yang lebih berguna, punya nilai ekonomis, dan berdampak luas terutama bagi remaja. Akhirnya kemarin itu ada event yang dilaksanakan oleh Youth Economic Summit atau YES tahun 2025, itu diadakan oleh 4ID, dan saya juga pengen ikut nih teman-teman. Saya pengen ikut di bidang hidup, kalau nggak salah itu inovasi kehidupan berkelanjutan hijau gitu teman-teman, kalau nggak salah ya. Dan alhamdulillahnya video saya di Instagram itu bisa mendapatkan nominasi sebagai top video terfavorit, dan alhamdulillahnya saya bisa ke Jakarta dengan membawa program Genzim ini teman-teman. Keren banget Bang Izar. Udah dapat tutorialnya teman-teman, tadi kita juga dapat bagaimana perjalanan Izar hingga akhirnya ke tadi ajang nasional ya teman-teman di tahun 2025 ini. Nah, mungkin kedepannya bisa kali ya ini lebih dikenal oleh banyak kalangan muda terutama. Terus juga tadi kan udah menyampaikan bagaimana perasaan Izwar tadi, udah bagaimana perasaannya ketika maju terus melihat ternyata orang-orang itu sangat suportif, terus juga ternyata banyak juga yang selain mendukung itu memberikan pesan-pesan yang baik kepada Izwar. Gimana nih? Oke, alhamdulillahnya untuk perasaan saya pasti sangat senang banget, terutama untuk Pemda Kuburaya. Terima kasih kepada Pak Bupati, Bupati, dan berbagai jajarannya karena sudah mendukung kami terutama untuk Genzim ini sudah sampai ke nasional. Alhamdulillahnya kemarin untuk reelsnya juga disebarluaskan ke masyarakat Kuburaya sehingga saya bisa ke Jakarta membawa nama besar keluarga Kuburaya, terutama kepada Pak Samfida. Keren ya Bang Samfida, nanti jangan lupa ini Izwarnya dikasih jempol. Oke, kalau Bang Samfida nonton jangan lupa ya jempolnya. Oke, kita udah tahu bagaimana perasaan Bang Izwar tadi sampai didukung oleh pemerintah juga kan. Nah, terus karena dengan perasaannya yang senang, lalu mungkin boleh kali berikan pesan untuk masyarakat. Oke teman-teman, jadi pesan saya adalah untuk memulai itu kadang kita butuh sebuah keresahan. Karena kadang kita pengen bergerak kalau kita punya keresahan. Bayangkan aja kalau teman-teman nyaman di suatu zona, mungkin teman-teman nggak bakalan bergerak. Tapi kalau teman-teman udah ngerasa nggak nyaman di suatu zona, pasti kalian bakalan cari zona lain yang itu lebih proper dengan teman-teman. Jadi cari keresahan kalian dan mulai selesaikan keresahan kalian. Oke, terima kasih ya Izwar, kamu adalah pemuda yang sangat hebat. Semoga dengan adanya Genzim ini ya dapat dikenal oleh banyak kalangan muda, dan juga semoga Genzim ini ya dapat memberikan manfaat yang baik bagi negeri kita tercinta ini. Dan juga terima kasih kepada para pendengar karena sudah mendengarkan hingga akhir. Saya Mary Sista Anggraini, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.